Sudanes, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pedang Roh yang Tak Bertuan untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan yang merupakan anak dari sang raja bernama Zhao Ning yang ingin bertemu dengan seorang pria disukainya. Terlihat pria itu bernama Wei yang terkena ledakan karena ia sedang memperbaiki burung mekanismenya. Walaupun ia tidak memiliki teknik bela diri, namun ia sangat pandai membuat boneka mekanisme. Sedangkan tak jauh dari sana terlihat seorang perempuan yang baru sampai di kota tersebut yang berasal dari perguruan bela diri dengan menunjukkan sebuah telur mekanisme miliknya kepada orang-orang di sekitarnya dan bertanya siapa yang mengerti untuk memperbaiki telur mekanisme ini. Salah seorang di sana mengatakan kalau Wila yang mampu memperbaikinya. Namun di saat orang tersebut akan menunjukkan tempat tinggalnya Wei, seketika kakak seperguruan Wenren datang untuk menangkapnya karena telah membawa telur tersebut dari perguruan mereka. Kembali kepada mereka berdua yang berada di sebuah kedai, dan di sini Zhao Ning yang masih berusaha untuk mendapatkan hatinya Wei karena sejak kecil sampai sekarang ia sangat menyukainya dikarenakan Wei yang lucu dan tidak pernah marah kepada siapapun. Namun di sini Wei tidak menyukainya dan menganggapnya hanya seorang teman biasa. Tak lama kemudian, Wenren yang berusaha kabur dari kakak seperguruannya juga datang ke kedai tersebut untuk bersembunyi. Dan Wei yang berusaha agar Zhao Ning tidak menyukai dirinya, ia pun langsung menghampiri Wenren yang merupakan perempuan asing dan memberikan bunga kepadanya, yang seolah-olah dirinya bukanlah pria yang baik dan suka menggoda perempuan lain agar Zhao Ning tidak mengejarnya lagi. Akan tetapi, karena hal itulah Wenren diketahui keberadaannya oleh kakak seperguruannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Dengan melihat itu, Wei pun langsung menghentikan pertarungan mereka. Singkatnya, Wei yang baru pulang ke rumah justru melihat kedua orang tuanya sedang bertengkar dikarenakan Wei yang tidak pernah pulang ke rumah dan tidak diurus oleh ibunya, dan diperlihatkannya sang ayah bernama Shao Cheng yang merupakan menteri kerajaan ini. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Long bersama pasukannya yang berasal dari kerajaan Juandu. Kedatangan mereka saat ini dikarenakan ingin membalas kematian warga kerajaan mereka yang dulu pernah dibantai oleh pasukan kerajaan ini, yang saat itu dipimpin oleh Shao Cheng sebagai jenderalnya. Sementara di dalam, Wei yang berada di kamar sang ayah seketika tak sengaja menemukan sebuah pedang legenda. Bahkan pedang tersebut membawanya terbang dan memilih Wei sebagai tuannya hingga sampailah ia keluar. Long yang mengetahui kalau Wei merupakan anak dari Shao Cheng dan ia pun ingin membunuhnya. Namun seketika pedang legenda itu justru melawannya. Dan sesaat ia pun teringat jika pedang itu milik mendiang ayahnya dan bertanya-tanya kenapa pedang tersebut berada di tempat ini. Sampai akhirnya ia bersama pasukannya pun memilih mundur dikarenakan ia menyadari kalau pedang legenda itu sangatlah kuat.
Setelah itu Xiao Cheng yang merupakan ayahnya Wei pun menceritakan kalau pedang ini merupakan milik kerajaan Juandu yang dulunya ia curi dan menyegelnya selama puluhan tahun di tempat mereka ini, dikarenakan pedang tersebut sangatlah berbahaya jika berada di tangan orang yang salah. Dan di sini ia tidak menyangka kalau pedang ini akan memilih Wei sebagai tuannya yang justru tidak memiliki teknik bela diri. Oleh karena itu ia memintanya untuk menjaga pedang tersebut, dikarenakan pedang ini memiliki roh pedang di dalamnya yang suatu saat nanti pedang ini akan mengendalikan tuannya. 我都说了这是一把邪剑，怎么还不回来啊？ Di keesokan paginya di istana kerajaan, diperlihatkannya Zhao Ning yang merupakan anak keempat dari sang raja bertemu dengan kakaknya bernama Zhao Bai yang merupakan anak ketiga dari sang raja. Diceritakan sang raja memiliki 4 anak dari ibu yang berbeda, dikarenakan sang raja yang memiliki 4 istri. 是你不一样，你是我的三哥哥啊。 Di sisi lain, Wei yang sedang pamer akan kehebatannya membuat boneka mekanisme, membuat orang-orang di sana menjadi kagum kepadanya. Tak jauh dari sana Wen Ren juga melihatnya dengan menyadari kalau Wei lah pria yang sebelumnya bertemu dengan dirinya merupakan yang ia cari selama ini untuk memperbaiki telur mekanisme miliknya. Namun tiba-tiba Wei pun ditangkap oleh Long. Melihat hal itu Wen Ren pun mencoba menolongnya dan membawanya pergi dari sana. Sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam kapal untuk bersembunyi, dan Wei pun sangatlah terkejut di saat melihat mesin kapal ini digerakkan oleh mekanisme yang besar. 他们的人应该走了，我们也应该下船了。 Dan tiba-tiba datanglah pemilik kapal tersebut yang sangat marah dan menganggap Wei bersama Wen Ren merupakan seorang pencuri yang ingin mencuri kapal mereka. Namun di sini Wei menjelaskan kalau ia bersama Wen Ren ini sedang bersembunyi dari kejaran pasukan yang ingin menangkap dirinya. 继续说。 Kemudian mereka pun diusir dari dalam, dan di sini Wen Ren pun bertanya kepada Wei apakah bisa memperbaiki telur mekanisme miliknya ini. Wei yang baru melihat telur tersebut ia pun merasa ragu apakah dirinya bisa memperbaikinya atau tidak. Sampai akhirnya Wen Ren pun tidak jadi meminta bantuannya dan mengambil kembali telurnya. Namun ternyata Wei justru mengambilnya secara diam-diam dan membiarkan Wen Ren pergi dari sana. Sementara di istana, diperlihatkannya Zhao Ning yang membawa burung mekanisme milik Wei. Lalu ia pun menunjukkannya kepada kedua kakaknya tersebut. Lalu Ming Chuan yang merupakan menteri kerajaan di sana sangatlah terkejut di saat melihat burung mekanisme ini, dikarenakan dulu ia pun pernah melihatnya, namun berukuran yang sangatlah besar. Lalu ia pun mencoba menerbangkannya, yang membuat mereka menjadi kagum akan kehebatan burung mekanisme ini. Setelah itu Zhao Bai pun menemui Zhao Li yang merupakan kakak keduanya. Sedangkan saat ini kakak pertama mereka sedang mengalami koma akibat diserang seseorang misterius. Karena hal tersebutlah Zhao Bai yang merupakan anak ketiga dari sang raja, ia pun mengatakan kepada sang kakak untuk meneruskan titah dari sang raja karena ia yang tidak berminat menjadi seorang pemimpin. Namun saat ini ia berencana untuk berkelana melanjutkan teknik bela dirinya agar menjadi lebih kuat lagi. Setelah ia pergi dari sana, tak lama kemudian datanglah Ming Chuan menghampiri Zhao Li, yang ternyata Zhao Li bersama Ming Chuan ini memang berencana untuk menyingkirkan semua anak dari sang raja, terkecuali dirinya. Salah satunya adalah anak pertama dari sang raja yang saat ini menjadi koma, dikarenakan ulah dari mereka ini agar Zhao Li nantinya menggantikan posisi sang raja. Di malam harinya, Wei yang sebelumnya mendapatkan telur mekanisme milik Wen Ren, seketika ia tak sengaja membukanya dan melihat terdapat sebuah lambang yang sama seperti lambang di tubuhnya. Di saat itulah ia teringat di waktu kecil yang pernah diselamatkan oleh seorang master dan lalu memberikan lambang tersebut ke dalam tubuhnya agar suatu saat nanti sang master bisa mengenalinya kembali.
Kembali kepada Ming Chuan dan Zhao Li yang sedang berencana akan memberikan arak kepada Zhao Bai yang sudah dicampuri racun karena esok hari Zhao Ning akan mengadakan pesta ulang tahunnya, dan di saat itulah ia akan memberikan arak ini kepada Zhao Bai. 多谢上师。 Sampai keesokan harinya, Wei bersama ayahnya akan pergi ke istana kerajaan untuk menghadiri undangan ulang tahun Zhao Ning dengan menggunakan kereta kudanya. Dan terlihat Wen Ren yang secara diam-diam memasuki kereta itu yang berniat mengambil kembali telur mekanisme miliknya yang telah dicuri oleh Wei. 可以走了。 好嘞，做完了。 Sesampainya di istana, Wen Ren lalu keluar dari kereta itu. Namun ia sangat terkejut setelah mengetahui ia berada di dalam istana kerajaan. Oleh karena itu ia pun mencoba keluar dari wilayah tersebut. 爸，赶紧找出路吧。 Sedangkan Wei yang memasuki kamar Zhao Ning untuk mencarinya, namun yang ia dapati justru burung mekanisme miliknya yang telah dirubah warnanya, yang membuat dirinya marah kepada Zhao Ning. 赵宁，你给我等着！ Kemudian Zhao Bai yang kebetulan datang ke sana langsung menyerangnya karena dianggap penyusup. Zhao Ning yang baru sampai ke kamarnya langsung menghentikan mereka berdua dengan mengatakan kepada kakaknya itu kalau pria ini merupakan Wei yang telah membuat burung mekanisme tersebut. 你就了解他了，无疑哥哥虽然文。 Dengan waktu bersamaan, Wen Ren yang akan pergi dari istana justru diketahui oleh salah satu Kasim di sana dan lalu berteriak. 有人闯宫！有人！ Mendengar teriakan itu, pasukan pun langsung segera pergi ke lokasi tersebut. Namun mereka justru melihat Wen Ren yang sedang menyamar menjadi Kasim dengan berbohong kalau ia yang melihat tikus besar ke arah sana. Sedangkan Zhao Ning yang sedang menjelaskan bahwa ia yang memiliki 3 kakak laki-laki. Seketika mereka berdua tak sengaja melihat pelayan bersama Kasim di sana yang sedang melakukan tindakan yang sangat mencurigakan. Dan seketika pelayan itu pun langsung ketakutan dengan mengatakan kalau ia sedang menyuruh Kasim untuk mengantarkan kendi arak yang akan diberikan kepada pangeran ketiga, yaitu Zhao Bai. 公主恕罪，公主恕罪啊！ Mengetahui hal itu, Wei pun sangatlah terkejut di saat melihat Wen Ren di sana yang sedang menyamar menjadi Kasim. Dan di saat pelayan itu akan kabur dari sana, seketika Wen Ren pun langsung membunuhnya. Kemudian ia pun menjelaskan kedatangannya saat ini untuk mengambil kembali telur mekanisme yang dicuri oleh Wei. Namun ia justru tak sengaja bertemu dengan pelayan itu yang hendak meracuni Zhao Bai, yang dimana itu atas perintah dari Zhao Li, yang membuat mereka sangat terkejut mendengarnya. Di sini Zhao Ning langsung menyadari kalau Zhao Li ingin menyingkirkan Zhao Bai agar bisa menjadi penerus satu-satunya sang raja. Oleh karena itu Wei pun meminta Wen Ren untuk menjadi Kasim pengawal Zhao Bai, dan setelah itu ia pun akan mengembalikan telur mekanisme miliknya. 出宫，而且我还有很重要的事。 Singkatnya Wen Ren pun segera menghampiri Zhao Bai untuk melakukan tugasnya menjadi pengawal. Setelah itu salah satu pasukan yang telah mengetahui rencana mereka gagal segera melapor kepada Zhao Li. Di sini Ming Chuan menjawab Zhao Li tidak perlu khawatir karena ia memiliki rencana kedua di saat acara ulang tahun Zhao Ning mulai diselenggarakan, dan kali ini rencana mereka tidak mungkin gagal. Lalu setelah itu Zhao Li pun mengajak Zhao Bai untuk minum arak bersamanya, dan Zhao Bai pun meminumnya tanpa ragu. 这是我府上新到的西域葡萄美酒。 Kemudian setelahnya Zhao Bai pun mengutarakan maksudnya kepada sang ayah kalau ia akan pergi untuk menekuni teknik bela diri dan pastinya akan jarang kembali ke istana. Dan tentang penerus sang raja, ia percayakan kepada Zhao Li yang merupakan kakak kedua. 三弟，三弟， Dan baru saja mengatakan seperti itu, tiba-tiba tubuhnya pun tidak bisa dikendalikan, seperti akan berubah bentuk menjadi siluman, karena itu merupakan efek dari racun arak tersebut.
Di sini Zhao Ning menyadari kalau semuanya ini ulah dari Zhao Li dan ia pun mendekati kakaknya untuk menyadarkannya. Zhao Bai di sini berpura-pura menyandra Zhao Ning agar bisa kabur dari tempat tersebut. Dengan segera Wei pun menggunakan burung mekanisme miliknya yang tiba-tiba membesar dan kabur dari istana. Di saat hampir saja berhasil keluar dari istana, namun pasukan itu berhasil mengejar mereka dan ibunya Zhao Bai membantu anaknya tersebut untuk kabur sehingga sang ibu ditangkap oleh pasukan itu atas tuduhan pengkhianat yang meloloskan anaknya yang merupakan seorang siluman. Setelah berhasil menjauhi istana, Wei pun meminta Wen Ren membawa Zhao Ning beserta Zhao Bai pergi dari wilayah istana ini, sedangkan ia akan kembali ke rumah untuk mengambil telur mekanisme miliknya. 两个照顾好了。 小心啊！ Diperlihatkannya di rumah Wei yang saat ini sedang didatangi oleh pasukan kerajaan karena bagaimanapun juga Wei membantu Zhao Bai untuk kabur. Di sini sang ayah tidak bisa berbuat apapun dengan mempersilahkan pasukan kerajaan untuk masuk mencari Wei di dalam. Namun mereka tidak menemukan keberadaannya dan memilih pergi dari sana. Yang ternyata saat ini Wei telah bersembunyi terlebih dahulu dan setelah mendapatkan telur mekanisme ia pun ingin pergi, namun sesaat ia pun mengambil pedang legenda tersebut. Kemudian pasukan dari kerajaan Juandu melihatnya sedang membawa pedang tersebut sehingga mereka pun mengejar. 走了寒光界。 Setelah itu Wei bersama yang lainnya kembali ke kapal milik orang-orang yang waktu itu mereka temui dan memintanya untuk membawa mereka meninggalkan kota Chang'an ini. 也太棒了吧！ Sedangkan Wen Ren bertarung dengan pasukan kerajaan seorang diri. Dan setelahnya Wei menggunakan senjata mekanismenya untuk menarik Wen Ren naik ke atas kapal mereka. Tak lama kemudian, Ming Chuan pun datang menaiki kapal. Kedatangannya ke sana untuk memastikan Wei apakah orang yang ia cari selama ini atau bukan. Karena orang yang ia cari memiliki burung mekanisme tersebut. Wei pun menjawab burung mekanisme itu pemberian dari seorang master yang pernah menyelamatkannya. Yang ternyata orang yang menyerangnya di saat dulu adalah Ming Chuan. Oleh karena itu Ming Chuan memastikan Wei adalah orang yang ia cari dan segera membawanya pergi. Namun Wen Ren langsung menghentikannya. Bahkan pria pemilik kapal membantunya. Namun mereka justru kalah melawan Ming Chuan. Dikarenakan sedang terdesak, Wei pun menggunakan pedang legendanya tersebut untuk melawan. Namun karena tidak memiliki bela diri, ia pun terpental. Dan setelah itu ia pun diserang oleh salah satu pemilik kapal tersebut dengan menggunakan anak panah. Setelah kondisinya sudah mulai aman, Wen Ren bersama Zhao Ning menjelaskan kepada Zhao Bai kalau semuanya ini ulah dari Zhao Li yang meracuninya dengan tujuan untuk menyingkirkannya dari istana agar Zhao Li menjadi satu-satunya kandidat penerus sang raja. Dan hal tersebut membuat Zhao Bai sangat terkejut mendengarnya. Karena situasi sudah seperti ini, ia pun memutuskan pergi ke kuil Taihua untuk menemui masternya. Di sana ia akan mencari solusi dalam masalah yang terjadi saat ini. Oleh karena itu ia pun menitipkan Zhao Ning adiknya tersebut kepada Wen Ren untuk dijaga. 请三皇子放心。 Singkatnya jauh dari sana di kota Liu, yang ternyata Ming Chuan merupakan utusan dari sang raja kota Liu yang bernama Bao untuk mencari anak yang memiliki burung mekanisme. Karena burung mekanisme akan mengantarkan mereka menemukan seorang master pemilik burung tersebut yang bernama Master Si. Karena Ming Chuan gagal menculiknya, ia pun diberikan satu kali kesempatan oleh Bao untuk menculik Wei. Sementara itu Wei yang masih pingsan, seketika tanda di tubuhnya bersinar dan ia pun bermimpi aneh dengan melihat sebuah tempat yang tidak ia kenal.
Wenren yang sedang mengecek keadaannya justru sangat terkejut melihat di tubuh Wui terdapat sinar yang bercahaya. Karena penasaran, ia pun membuka baju Wui dan melihat tanda itu sangatlah mirip seperti lambang di telur mekanisme miliknya. Wui yang telah menyadari lalu berteriak yang membuat semua orang berada di luar langsung datang ke sana. 不能！救命啊！救命啊！ Di sini Wenren mencoba menjelaskan kalau di tubuh Wui terdapat sebuah tanda yang mirip seperti telur mekanisme miliknya, dan untuk membuktikan itu, Wui pun dipinta untuk melepaskan bajunya. Saat ditanya telur itu berasal dari mana, Wenren menjawab kalau telur mekanisme miliknya berasal dari Master Xi, yang membuat Wui sangat terkejut mendengarkannya karena tanda di tubuhnya itu juga pemberian dari Master Xi. Lalu pemilik kapal mengatakan kalau ia mengetahui wilayah tempat tinggal sang Master dan ia pun siap mengantar mereka ke sana. 是和谢一大师是至交好。 Setelah itu Wui pun menceritakan kepada Wenren kalau di saat dulu ia yang masih kecil tak sengaja melihat seseorang sedang bertarung yang tak lain itu adalah Master Xi. Ia pun melempar batu kepada musuh di sana untuk membantunya. Namun saat itu ia justru diserang dan orang yang menyerangnya itu adalah Ming Chuan. Namun di saat itu juga Master Xi segera melindunginya dan membawanya pergi menggunakan burung mekanisme. 难道和你身上的印记有关？ Kemudian setelah itu Master Xi memberikan tanda tersebut ke dalam tubuhnya agar nanti saat ia dewasa bisa bertemu kembali dengan sang Master. Di sini pria pemilik kapal mengatakan Master Xi adalah seorang pendekar terkuat di dunia. Bahkan sang Master juga memiliki kepandaian yang luar biasa yang mampu membuat segala boneka mekanisme terhebat yang pernah ada. Maka dari itu banyak musuh di luar sana ingin membunuhnya dan ingin mencuri pengetahuan dari sang Master. 他行事向来神秘莫测，来去 Sesaat Wenren juga mengatakan alasan ia mencari Master Xi karena pemimpinnya saat ini menghilang selama bertahun-tahun, dan terakhir kabar yang ia dengar pemimpinnya sedang bersama dengan sang Master dengan menggunakan telur mekanisme. Itulah ia pun ingin mencari Master Xi untuk mempertanyakan di mana pemimpinnya saat ini. 坚持独行，大家一路平安。 Sampailah mereka di sebuah tempat dan pemilik kapal mengatakan mereka harus mencari sebuah kota Jiangling karena di sanalah tempat tinggal Master Xi. Maka dari itu mereka pun sangat berterima kasih kepada semua pemilik kapal tersebut karena sudah menolong mereka. 哦，厉害厉害， 团子，保重啊！ 保重。 Singkatnya di saat mereka masuk ke dalam hutan, seketika mereka pun menemukan sebuah rumah. 有人住的地方就肯定有东西。 Kemudian Wei pun langsung meminta izin kepada pemilik rumah tersebut untuk meminta minuman karena mereka yang sangat haus. Sehingga perempuan di sana pun mengizinkannya dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Tidak hanya minuman, mereka pun diberikan makanan dan dipersilakan untuk menginap semalam di rumahnya. 真姬姑娘酒量也很好嘛。 Setelah semuanya tertidur, sesaat perempuan pemilik rumah meminta bantuan Wei untuk memperbaiki kursi. 这是什么？ 其实我是一名野师， Namun saat akan diperbaiki, seketika perempuan itu langsung menyerangnya. Akan tetapi ternyata ia tidak bisa karena terdapat sebuah mantra di saku baju Wei yang ternyata itu berasal dari Wenren yang memasukkannya secara diam-diam, sehingga Wenren menyadari akan adanya bahaya dan segera mengikuti jejak dari mantra miliknya. 不认语啊！ Di sini ia pun menghampiri Wei dan langsung menyerang perempuan tersebut yang ternyata adalah siluman kucing yang sangat ingin mengambil pedang legenda milik Wei tersebut. Di dalam pertarungan itu, Wei pun berhasil menggunakan pedang legendanya untuk membunuh siluman kucing itu. Yang seketika rumah tersebut pun terbakar karena rumah itu ternyata palsu yang memang diciptakan untuk menjebak mereka.
Di sana Wenren yang sangat terkejut melihat pedang legenda itu. Ia mengatakan di dunia ini semua orang menginginkan pedang itu karena memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang mampu membuat penggunanya memiliki kekuatan tidak terbatas. 一大师的朋友怎么会害人呢？ Setelah itu Zhao Ning pun terbangun dari tidurnya dan ia merasa heran kenapa berada di sini. Wei pun menjelaskan semua kejadian yang baru saja terjadi yang membuat Zhao Ning menjadi ketakutan mendengarkannya. 文人女侠， Karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk mencari Master Xi, mereka bertiga pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama-sama. 见西域大师吧，对不对？ Sementara di keesokan harinya, diperlihatkannya Zhao Bai yang hampir tiba di kuil Taihua untuk bertemu dengan masternya. Namun di dalam perjalanannya, ia tidak menyadari terdapat pasukan kerajaan yang sedang mengintainya dan segera melaporkan kepada Zhao Li mengenai keberadaan Zhao Bai saat ini. 山下道路开阔， Terlihat Zhao Bai yang hampir sampai ke kuil Taihua bertemu dengan salah satu murid dari masternya dan pergi bersama-sama. Namun seketika mereka diserang oleh pasukan kerajaan. Dari sinilah ia pun menyadari kalau semuanya ini ulah dari Zhao Li yang ingin membunuhnya. Bahkan Zhao Li di sana langsung membunuh salah satu murid tadi. Kemudian Zhao Bai pun menjadi sangatlah marah dan segera menyerangnya. Namun ia yang terluka karena Zhao Li dilindungi oleh pasukan kerajaan. Di sini Zhao Li pun mengakui kalau memang benar semuanya ini ulah darinya. Saat ini ia akan menyingkirkan semua saudaranya agar tidak ada lagi penghalang baginya untuk menguasai kerajaan. Dan di saat Zhao Bai akan dibunuh oleh pasukan di sana, seketika ia pun menggunakan tenaga dalamnya dan langsung terjun ke jurang untuk menyelamatkan diri. Zhao Li yang melihatnya terjun ke jurang, ia pun merasa lega karena bisa dipastikan siapapun yang terjun ke sana pasti akan mati. Singkatnya mereka pun telah tiba di kota Jiangling. Di sana Wei tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang tidak dikenal. Lalu setelah itu mereka singgah untuk membeli barang di sebuah toko. Saat hendak membayar, Wei pun baru menyadari bahwa dompetnya telah hilang karena telah dicopet oleh pria tadi yang sebelumnya bertabrakan dengan dirinya. Mereka pun segera keluar untuk mencari, namun mereka sudah tidak menemukan jejaknya lagi. Karena tidak mampu membayar barang yang telah dibeli, Wei pun langsung memberikan pelakat tanda pengenal miliknya sebagai barang pertukaran karena ia yang merupakan anak dari sang menteri kerajaan. 这日子该怎么办呀？ Di malam harinya, mereka menginap di sebuah tempat yang sangat kecil. Bahkan mereka bertiga pun tidur bersama. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat Zhao Bai baru sadar dan terbangun di sebuah kamar. Ia pun terkejut siapa yang telah menyelamatkannya. Pria di sana yang melihatnya sudah terbangun lalu menghampiri dengan mengatakan kalau tempat ini merupakan kuil Xianmo dan masternya yang menemukan Zhao Bai berada di pinggir sungai. 别客气，不知道兄 Zhao Bai pun segera bertemu dengan pemimpin kuil Xianmo untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. 不会让你走的。 Dengan waktu bersamaan, burung mekanisme milik Wei sengaja diterbangkan untuk kembali ke rumah. Burung tersebut pun memberikan kabar mengenai keberadaan Wei yang saat ini baik-baik saja dan dia sedang pergi mencari Master Xi. 哪有出门在外什么都不缺的？ Kedua orang tuanya di sana pun merasa lega karena anak mereka saat ini dalam keadaan aman.
Kembali kepada Zhao Bai yang tak sengaja melihat kedua murid kuil Xuanmo yang memasuki sebuah ruangan dan merasa penasaran. Ia pun mengikutinya dari belakang. Namun ia sangat terkejut di saat melihat kedua murid tadi tiba-tiba menghilang. Lalu ia pun menemukan pintu rahasia yang menyebabkan kedua murid tadi menghilang. Namun tindakannya itu langsung dihentikan oleh pemimpin kuil. Sehingga Zhao Bai pun meminta maaf atas perbuatannya tersebut karena ia sangat penasaran setelah melihat kedua murid yang masuk ke sana dan tiba-tiba menghilang. 危害四方。 Di sana pemimpin kuil menceritakan sebuah kisah kalau kuil Xuanmo merupakan markasnya para siluman dan para siluman menggunakan gulungan kitab kuno untuk menyamar seperti manusia. Beruntungnya gulungan kitab kuno itu berhasil direbut oleh Master Shi dan diamankan. Para siluman pun meninggalkan tempat tersebut yang saat ini diubah menjadi kuil Xuanmo, sehingga para pendeta seperti dirinya dalam membasmi para siluman pun tinggal di sini. 一泽，多谢道长。 Sedangkan mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan. Saat berada di tengah kota, seketika Wei membiarkan mereka berdua jalan terlebih dahulu karena ia ingin membeli sebuah barang. Namun sesaat datanglah seorang pria memanggilnya dengan mengatakan ia merasakan kekuatan pedang legenda. Wei yang memiliki sifat baik hati dan polos, ia pun langsung menunjukkan pedang tersebut yang seketika pria itu langsung menghipnotisnya dan mengambil pedang legenda itu dari tangannya. 再会。摄魂术。 Setelah menyadari, Wei pun seketika langsung mencari pria tadi karena telah mencuri pedangnya. Namun keberadaan pria tadi sudah tidak ditemukan. Tidak ingin menyerah, mereka bertiga tetap melakukan pencarian karena pedang legenda itu sangatlah berharga. Kemudian pria tadi berada di sebuah kuil tidak terpakai. Ia pun saat ini berencana menjual pedang tersebut dengan harga yang tinggi agar ia menjadi kaya raya. Lalu tiba-tiba roh dari pedang legenda itu langsung keluar dan menjadi sangatlah marah karena beraninya mencuri pedang tersebut dari tangan Wei. Tak lama kemudian, Wei pun berhasil menemukan keberadaan pedangnya dan ia melihat roh pedang itu sedang menyerang pria tadi. 偷了我的剑，还用它来行凶，快把剑！ Wei yang lupa dan mengira roh pedang itu merupakan pencurinya. Pencuri yang asli pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengikat roh pedang yang sedang lengah akibat bertengkar dengan Wei. Dari sinilah Wei akhirnya menyadari pencuri yang asli adalah pria tersebut dan ia bersama Wen Ren pun segera menyerangnya. Namun dengan segera pencuri itu pun langsung kabur membawa lari pedang legenda itu. Setelahnya penculik itu pun menggunakan pusaka kendi besar untuk memasukkan Wen Ren ke dalamnya. Ia pun akhirnya tersedot ke dalam dan begitu juga dengan Wei yang ingin menyelamatkannya. Sedangkan Zhao Ning menangis di luar dan memohon kepada pencuri itu untuk melepaskan Wei kekasihnya. Namun pencuri ini tidak peduli dan ia pun pergi dari sana. Di saat ia ingin membawa Zhao Ning, justru tak sengaja menarik senjata dari tali dewa tersebut yang membuat roh pedang berhasil melepaskan diri. Sehingga roh pedang menjadi sangat marah dan segera menyerangnya. Setelahnya Wei bersama Wen Ren berhasil keluar dari kendi itu. Di sana Wei meminta maaf kepada roh pedang karena telah menuduhnya sebagai pencuri. Roh pedang sangatlah marah karena Wei tidak mengenali dirinya. Padahal pedang legenda yang selalu dibawa oleh Wei merupakan dirinya. Dan setelah itu ia pun kembali masuk ke dalam pedang. Terlihat pencuri itu pun mencoba kabur dari sana namun berhasil dihentikan oleh mereka. Ia memohon agar dilepaskan dan akan memberikan semua harta yang pernah ia curi. Bahkan ia pun melepaskan kedua siluman kecil dan memberikannya. Kedua siluman kecil itu merasa sedih karena mereka terpisah dengan salah satu saudara mereka akibat ulah dari pencuri ini. 我可是张宁公主。 Merasa kesal dengan apa yang telah dilakukannya, Wen Ren lalu membuatnya pingsan dan ia juga mengirim surat kepada perguruan lembah miliknya agar pasukan datang ke sini untuk menangkap pencuri tersebut.
这又是什么稀罕玩意？ Setelah itu kedua siluman kecil memohon pertolongan untuk menyelamatkan salah satu saudara mereka yang dijual oleh pencuri ke kuil Xuanmo. 走吧。 Sementara di kuil Xuanmo, Zhao Bai yang sedang berada di kamar sangat terkejut melihat terdapat bocah siluman di sana. Siluman itu mengatakan kalau ia telah diculik oleh pemilik kuil tersebut. Ia pun mengaku tidaklah jahat dan saat ini ingin kabur dari sana. 大多数都没有害过人，甚至 Tak lama kemudian, para murid dari kuil Xuanmo pun datang ke sana karena menurut kompas yang dipegangnya di kamar Zhao Bai terdapat aura siluman dan Zhao Bai pun mempersilahkan mereka untuk mencari. Saat masuk ke dalam, para murid itu tidak menemukan apapun dan memilih pergi. Namun sesaat kompas itu menunjukkan arah yang dimana itu tepat ke arah Zhao Bai. Menjadi curigalah mereka apakah Zhao Bai siluman atau bukan. Zhao Bai yang sudah bersiap justru menjadi salah sangka dan para murid itu bukan mau menyerangnya namun masuk lagi ke dalam dan berhasil menemukan bocah siluman yang bersembunyi di kolong meja sehingga siluman itu pun dibawa oleh mereka. Yang ternyata pemimpin kuil Xuanmo sangatlah jahat. Ia menggunakan siluman yang tidak bersalah untuk dibunuh dan aura silumannya akan dimakan agar ia bisa menjadi jauh lebih kuat. Itulah alasan ia mendirikan kuil Xuanmo dengan kedok membasmi para siluman di muka bumi ini. Tak lama kemudian, Zhao Bai pun datang ke sana dan setelah mengetahui kebusukan pemimpin kuil tersebut, pemimpin kuil sesaat merasakan aura siluman dari tubuhnya. Menyadari ia merupakan ancaman untuknya, Zhao Bai pun langsung dikurung. Sementara mereka telah berhasil tiba di kuil Xuanmo, Wei bersama Zhao Ning berpura-pura sebagai suami istri yang mengantar anak mereka untuk meminta pertolongan karena saat ini anak mereka sedang sakit. Namun penjaga di sana tidak membiarkan mereka untuk masuk karena dianggap orang asing. Wei pun memberikan hadiah kepada mereka dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Siapa sangka kotak yang dibuka oleh penjaga berisikan racun yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan dan setelah berhasil melumpuhkannya, mereka pun segera masuk ke dalam. Kembali kepada Zhao Bai yang berusaha meyakinkan kalau ia adalah manusia. Namun tetap saja pemimpin kuil tidaklah percaya karena ia mengetahui bagaimana bentuk aura siluman dan ia pun akan membunuh Zhao Bai. Namun seketika mereka datang tepat waktu dan Wei berhasil melepaskan Zhao Bai. 敢口出狂言！ 道长， Pemimpin kuil lalu menunjukkan sisi siluman dari Zhao Bai yang ternyata Zhao Bai merupakan manusia setengah siluman. Namun bagaimanapun juga mereka tidak peduli dan masih menganggapnya teman. Tak lama kemudian, kedua bocah siluman itu berhasil menyelamatkan saudara mereka dan setelahnya mereka pun bersatu untuk mengalahkan pemimpin kuil tersebut. Di sana ia pun meminta untuk dibunuh saja karena ia menyadari hidupnya yang sudah berakhir. Namun Zhao Bai tidak ingin membunuhnya dan menyuruhnya untuk bertobat. Pemimpin kuil yang biadab ini justru menyerangnya dengan memasukkan sebuah kutukan dan belum diketahui kutukan apa itu. Namun kutukan tersebut akan membawa kesengsaraan di dalam hidup Zhao Bai dan setelahnya pemimpin kuil tewas di tempat. Singkatnya mereka pun akan berpisah. Ketiga bocah siluman sangat berterima kasih dan memberikan sebuah barang kepada Wei yang apabila terjadi apa-apa kepadanya, Wei bisa meminta bantuan mereka bertiga. 保重。 保重，还保重，保重。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners. Hai,
Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadenya dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pedang Roh yang Tak Bertuan untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Zhao Bai yang mengakui kalau ia memang seorang siluman. Ibunya merupakan siluman duyung yang menyembunyikan auranya menjadi seorang manusia. Lalu ibunya dinikahi oleh sang raja dan melahirkan dirinya. Selama ini ia telah menyembunyikan aura silumannya. Namun siapa sangka Zhao Li memasukkan sebuah racun ke dalam kendi arah kemarin. 我们相识仅1月。 Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba dihadang oleh pasukan kerajaan yang berhasil menemukan mereka. Secara kebetulan, Long bersama pasukannya juga datang ke sana untuk menangkap Wei. Di saat mereka saling bertarung, tiba-tiba Wei ditarik oleh seseorang di dalam kereta. Hal tersebut segera dihentikan oleh Zhao Bai, yang ternyata orang itu adalah Ming Chuan. Zhao Li pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Zhao Bai, namun segera dihentikan oleh Zhao Ning yang akan bunuh diri apabila ia melakukannya. Ia pun menjadi ragu akan semuanya ini dan memerintahkan semua pasukannya untuk berhenti menyerang. 看到你妹妹死在你面前吗？ Kemudian ia pun menyuruh Zhao Bai bersama teman-temannya pergi dari sana. Sedangkan Zhao Ning akan ia bawa kembali ke kerajaan. Dan ia melakukan hal tersebut supaya Zhao Ning tidak bunuh diri. 周宁， Di sini Zhao Bai segera membawa teman-temannya beserta pasukan milik Long pergi dari sana. Saat berteleportasi ke sebuah tempat, Long mengatakan alasan ia datang menangkap Wei bukan ingin membunuhnya, namun ia yang sudah melakukan kerjasama dengan ayahnya Wei, yang dimana pada malam itu Long kembali untuk membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarga beserta ayahnya. Namun ayah Wei mengatakan kalau ia mengetahui keberadaan adik dari Long yang masih hidup, yang tentu saja Long sangatlah terkejut. Oleh karena itu, ia dipinta untuk membawa Wei kembali ke kota Chang'an dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah itu, ayahnya Wei akan memberitahukan keberadaan adiknya. 我弟弟的下落。 Di sini Wei tidak percaya terhadap ucapannya dan segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu mereka bertiga akan melewati sebuah jembatan. Namun seketika mekanisme jembatan itu langsung aktif. Wei bahkan hampir saja terjatuh, namun dengan cepat diselamatkan oleh Wen Ren. Long yang tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyusul ke sana. Sesaat Wen Ren segera membuka baju Wei, yang ternyata tanda di tubuhnya saling berhubungan dengan lambang di jembatan itu, yang seketika jembatan tersebut kembali normal dan mereka bisa melewatinya. Long yang ingin menyusul dihentikan oleh Zhao Bai hingga tak dapat bergerak. Singkatnya, rumah milik Master Xi berhasil ditemukan oleh mereka dan mereka yang segera masuk ke dalam namun tidak menemukan keberadaan sang Master. 可是方才听到谢一大师的声音。 Di sana mereka tak sengaja menemukan sebuah surat yang saat dibaca surat itu ditujukan kepada Wei yang berisikan sang Master telah menunggunya semenjak 3 tahun yang lalu, namun Wei tidak kunjung datang. Maka dari itu, sang Master pergi berkelana ke Gunung Legiong di wilayah selatan, yang apabila Wei membaca surat tersebut, maka sang Master memintanya untuk menyusulnya ke sana. Setelah itu Zhao Bai pun mencoba mencari sesuatu petunjuk mengenai sang Master selain surat itu, dan ia pun tak sengaja menemukan sebuah lukisan yang seperti hidup. Wei yang ingin menyentuhnya seketika tersedot ke dalam lukisan tersebut dan mereka pun segera menyusulnya. 这一处洞天，又是洞天。谢
Di dalam dunia lukisan itu, mereka pun menemukan sebuah patung perempuan yang saat didekati Zhao Bai merasakan patung tersebut seperti hidup. Ia pun mencoba memberikan energinya dan siapa sangka memang benar patung itu pun telah hidup. Perempuan itu pun mengakui namanya adalah Ruan yang merupakan murid dari Master Xi. Namun ia tidak bisa mengingat apapun selain dirinya adalah murid dari Sang Master. Yang pada awalnya mereka tidak percaya dan beranggapan Ruan adalah siluman yang sengaja disegel oleh Sang Master. Namun setelah Ruan menunjukkan sebuah telur mekanisme yang sama persis seperti milik Wen Ren, sehingga mereka pun pada akhirnya percaya. Oleh karena itu, mereka pun segera membawanya keluar dari lukisan tersebut. Di saat keluar, Wen Ren bertanya kembali kenapa Master Xi menyegelnya ke dalam lukisan. Ruan pun tidak bisa menjawabnya, yang seketika kepalanya sakit. Di saat ia ingin mengingat semuanya, lalu ia pun kembali bertanya kepada dirinya sendiri kenapa Sang Master menyegelnya dan meninggalkannya ke dalam lukisan itu. Oleh karena itu, mereka pun mengajaknya pergi bersama-sama mencari keberadaan Master Xi supaya mereka bisa mengetahui alasannya. 仙女妹妹，要不你跟我们一起？ Sementara itu Long bersama pasukannya masih menunggu. Long meminta pasukannya untuk kembali dan biarkan saja ia sendirian yang menunggu, karena Wei tidak akan percaya terhadap ucapannya itu apabila pasukannya masih berada bersama dirinya. 你们带人在附近找找。 Sedangkan Ruan mencium aroma yang menyadari Zhao Bai adalah seorang siluman. Di sini Zhao Bai pun mengakui kalau ia memang manusia setengah siluman, namun ia tidaklah jahat. Di malam harinya, Wei yang mengetahui Long berada di sana, ia pun menghampirinya. Long yang melihat kedatangannya meminta sebotol arak karena ia sangat kedinginan. Setelah itu Long pun menceritakan mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh ayah Wei di waktu dulu. Di saat 20 tahun yang lalu ayahnya Wei itu membawa pasukan kerajaan untuk berperang melawan kerajaan Juandu yang dipimpin oleh ayahnya Long. Dalam peperangan tersebut, ayahnya tewas terbunuh dan kerajaan Juandu berhasil dikalahkan. Namun satu hal yang tidak ia terima, ayahnya Wei bersama pasukannya membantai habis seluruh warga di kerajaan Juandu tanpa tersisa. Maka dari itu, ia sangat dendam karena ayah Wei begitu kejam membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Namun di sini Wei masih belum bisa menerima kenyataan kalau ayahnya waktu dulu sejahat itu. Sedangkan Ming Chuan kembali menemui Bao untuk melaporkan kalau Master Xi pergi ke Gunung Legiong di wilayah selatan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, Bao pun menyuruhnya untuk pergi ke sana. Yang ternyata Master Xi merupakan murid dari Bao yang berkhianat dan meninggalkannya. Karena bagaimanapun juga kota Liu milik Bao ini dikenal sangatlah jahat, dan Master Xi bersikeras untuk pergi dari perintahnya. Dengan waktu bersamaan, mereka yang pergi menggunakan burung mekanisme, Wei pun melempar sebuah surat kepada Long yang berisikan kalau ia akan membantunya mendapatkan informasi mengenai keberadaan adiknya dari ayahnya sendiri, dan Long tidak perlu menanggapnya lagi. 跟我回月泉村。你再飞快点，我们超过他。在哪儿啊？ Singkatnya, Ming Chuan yang saat ini telah tiba dulu di kota Jiangling untuk mencari keberadaan Master Xi. Di sana ia mengetahui kalau kota tersebut kekurangan air karena sudah lama tidak hujan. Maka dari itu, ia mengaku kepada warga desa sebagai penyihir yang mampu mewujudkan mimpi semua warga untuk menurunkan hujan. Namun tanpa ragu, Ming Chuan menanam pohon kecil yang seketika tumbuh besar hanya dalam sesaat saja. Semua warga di sana sangatlah takjub melihatnya dan menjadi percaya kalau Ming Chuan adalah seorang penyihir. Lalu setelah itu Ming Chuan menyuruh semua orang untuk sujud di hadapan pohon tersebut kalau mereka ingin hujan turun.
Sedangkan mereka yang baru tiba di kota Jiangling, baru saja tiba di sana mereka melihat aura jahat tersebar di seluruh kota. Lalu Wei menggunakan barang pemberian dari ketiga siluman kemarin dan berguna untuk melindungi mereka dari aura jahat tersebut. Di saat mereka masuk ke dalam, kota itu sangatlah sepi dan terlihat anak laki-laki berdiri di tengah jalan yang seketika pingsan di hadapan mereka. Lalu tak lama kemudian semua warga berdatangan untuk menyerang mereka dan terlihat warga saat ini seperti mayat hidup yang dikendalikan oleh seseorang. Menyadari warga belumlah mati, mereka pun tidak ingin membunuh mereka dan mencari cara untuk menghindari mereka. Setelah berhasil kabur, terdengar suara seseorang meminta tolong. Saat dihampiri ternyata masih terdapat seorang warga yang belum berubah menjadi mayat hidup. Ibu itu yang melihat kedatangan mereka sangatlah senang dan meminta pertolongan untuk mencari anaknya yang saat ini belum ditemukan. Dan beruntungnya anak ibu tersebut masihlah hidup dan berhasil diselamatkan. Kemudian anaknya itu menceritakan sebelum semuanya ini terjadi, terdapat seorang penyihir yang datang dan menumbuhkan pohon besar di sana yang dikatakan mampu menurunkan hujan. Setelah semua orang sujud memohon, tiba-tiba pohon itu pun berubah dan menyerang semua orang saat ini. Menyadari pohon itu diselimuti aura siluman, Wei bersama Zhao Bai pun berusaha menghancurkannya. Sampai akhirnya pohon tersebut pun seketika hancur dan para warga pun kembali normal. 种下妖术的人还没出现。 Tak lama kemudian, Ming Chuan pun datang ke sana dan menjadi sangatlah kesal karena Wei bersama teman-temannya selalu menggagalkan rencananya. 与阁下也脱不了干系，你究竟是何？ Lalu mereka pun mencoba melawan Ming Chuan, namun kemampuannya begitu hebat yang membuat mereka kewalahan. Di saat itu Wei pun hampir saja terbunuh, namun tiba-tiba dilindungi pedang legenda tersebut yang disadari oleh Ming Chuan karena pedang itulah yang ia cari selama ini dan ia pun ingin merebutnya. Sehingga Ming Chuan yang sangat marah langsung membunuh anak tersebut hingga tewas. Sampai di saat mereka semua dalam posisi terdesak, salah satu pria pun datang ke sana dan berhasil mengalahkan Ming Chuan. Tak lama kemudian, datang lagi seseorang yang bernama Qiong. Ia pun membunuh Ming Chuan padahal mereka berdua ini sama-sama berasal dari kota Liu. Hal tersebut dilakukan oleh Qiong agar ia bisa mendapatkan jasa dan Ming Chuan tak menyangka Qiong mengkhianatinya yang pada akhirnya ia pun tewas di sana. Terlihat Qiong yang sudah mengetahui pria di hadapannya saat ini adalah Master Xi yang merupakan seniornya. Ia pun ingin menangkapnya atas perintah dari Bao, namun usahanya gagal karena Master Xi bersama yang lainnya berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah berada di tempat yang aman, mereka pun masih belum mengetahui kalau di hadapan mereka saat ini adalah Master Xi. Sang Master yang melihat mereka terluka berniat membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Sang Master lalu membawa mereka ke sebuah pulau dan seketika pulau tersebut langsung tidak terlihat. 你懂什么呀？演诗呢，就是。 Sesampainya di rumah sang Master, Wei bersama Wen Ren akan keluar melihat wilayah di sana karena pulau itu sangatlah indah. Hingga mereka berdua tak sengaja memasuki sebuah gudang dan penasaran mereka berdua pun masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya saat melihat isi gudang tersebut banyak sekali boneka mekanisme. Wei bahkan melihat sebuah boneka mekanisme berbentuk kalajengking. Ia pun sangat takjub akan hal tersebut. Di saat ia ingin menyentuhnya, yang seketika mekanisme itu pun langsung aktif dan menyerang mereka. Sementara itu Ruan telah terbangun dari pingsannya dan ia melihat seruling miliknya berada di kamar itu. Ia pun langsung menyadari kalau pria yang menyelamatkan mereka adalah Master Xi.
Dengan waktu bersamaan, boneka mekanisme itu tidak henti-hentinya menyerang hingga sang master datang ke sana untuk menonaktifkan boneka tersebut. 我连想都不敢想哎！ Lalu sesaat Wei melihat tanda yang sama persis seperti di tubuhnya di dalam boneka itu, yang pada akhirnya mereka semua menyadari orang di hadapannya saat ini adalah Master Xi. Bahkan Ruan juga mengetahui hal tersebut. 求求你， Sang master lalu membuka topengnya dan dugaan mereka ternyata benar. Dan di sini Wei langsung menunjukkan tanda di tubuhnya kalau ia adalah anak kecil yang 20 tahun pernah diselamatkan olehnya. Namun di sini Master Xi tidak mengingat siapa mereka karena 3 tahun yang lalu setengah ingatannya sudah menghilang akibat sebuah insiden yang pernah ia alami. Namun di sini sang master juga lupa insiden apa yang pernah ia alami tersebut. 姑娘， Setelah itu Wenren bersama Ruan menunjukkan telur mekanisme. Sang master mengakui barang tersebut memang miliknya, namun tetap saja ia tidak bisa mengingat apapun. Yang pada akhirnya satu-satunya cara adalah mengembalikan ingatan milik Ruan agar bisa mengetahui mengenai masa lalu milik sang master. Sehingga ritual pun segera dilakukan dan terlihat di saat dulu Ruan adalah murid dari sang master. Di saat itu sang master ingin pergi ke kerajaan Juandu untuk menemukan barang pusaka berbentuk cincin. Ruan yang ingin ikut bersamanya namun dilarang. Oleh karena itu Ruan dikurung di dalam lukisan, bahkan disegel menjadi sebuah patung dengan tujuan Ruan tidak mengikutinya. Yang pada akhirnya Master Xi mulai bisa mengingat ingatannya kembali kalau memang benar ia dulu ingin menemukan cincin pusaka itu di kerajaan Juandu, namun ia gagal menemukan lokasinya. Sesaat Wei mengatakan ia setiap malam selalu bermimpi sebuah kerajaan yang berada di gurun pasir, yang pada akhirnya mereka menyadari mungkin saja kerajaan Juandu berada di gurun pasir tersebut, dan mimpi yang dialami oleh Wei merupakan sedikit ingatan dari sang master yang pernah memberikan tanda di tubuhnya waktu dulu. Sang master juga mengatakan kalau ia selama ini hingga sekarang selalu diburu oleh pasukan dari kota Liu. Ia juga heran kenapa dirinya selalu diburu. Mungkin saja ia ada hubungannya dengan kota Liu. Namun karena setengah ingatannya hilang, ia pun tak bisa mengingat masa lalunya tersebut. Sesaat Wenren bertanya mengenai keberadaan pemimpin lembah miliknya, Master Xi menjawab ia tidak tahu apapun, dan mungkin saja hilangnya pemimpin lembah yang dimaksud oleh Wenren ada hubungannya dengan kota Liu. Sementara di kota Liu itu sendiri, Qiong kembali melaporkan kalau ia berhasil bertemu dengan Master Xi, namun ia gagal menangkapnya. Ia juga berbohong Master Xi telah membunuh Ming Chuan, dan mendengarkan hal tersebut Bao memintanya untuk tidak usah ikut campur lagi masalah ini karena ia yang akan menyelesaikannya sendiri. Alasan Bao melakukan itu karena ia mengetahui hubungan antara Qiong dengan Master Xi di saat dulu sangatlah buruk, dan ia tidak ingin terjadi apapun kepada sang master. Maka dari itu Qiong tidak diturunkan lagi ke dalam misi tersebut. Keesokan harinya Wei memohon kepada sang master untuk mengangkatnya menjadi murid karena 20 tahun yang lalu sang master pernah berjanji kepadanya apabila bertemu kembali akan mengangkat dirinya menjadi murid. Namun di sini sang master masih belum bisa menerimanya sebagai murid karena bagaimanapun juga ia belum bisa mengingat apapun tentang memori masa lalu yang telah hilang sebagian. Namun ia berjanji apabila ingatannya telah pulih kembali dan apabila memang benar ia mengatakan seperti itu, maka sang master pasti akan mengangkatnya menjadi murid. Setelah itu Wei dibawa ke dalam perpustakaan dan sang master mempersilahkannya untuk membaca buku pembuatan mekanisme di sana agar Wei bisa menambah pengetahuannya, sehingga Wei pun menjadi sangatlah senang dan segera membaca satu persatu dari buku di sana. Lalu sesaat ia tak sengaja menemukan sebuah buku yang tertumpuk di bagian bawah, yang ternyata buku tersebut merupakan tata cara untuk membuat boneka mekanisme yang bisa hidup layaknya manusia.
Singkatnya, ia bersama Wen Ren pergi ke kota Jianglang untuk melihat keadaan ibu kemarin. Namun saat tiba di sana, ibu itu baik-baik saja dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Hal tersebut membuat mereka merasa heran karena ibu ini tidak bersedih atas kematian anaknya di waktu kemarin. 站长啊，您弄错了吧？ Tak lama kemudian, datang seorang anak yang memberitahukan kepada Wei kalau ibu itu sudah gila karena ibu itu akan menganggap siapapun bocah laki-laki sebagai anaknya dan masih belum bisa menerima kematian anaknya tersebut. 是八爷已经死了。 Singkatnya, mereka berempat pun mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan menggunakan informasi dari buku sebelumnya. Saat ini mereka harus mendapatkan bambu naga yang berguna untuk menjadi tulang. Pencarian itu tidak membutuhkan waktu lama, yang pada akhirnya Zhao Bai bersama Ruan pun berhasil menemukannya. 你把鸢尾花给文人姐姐。 Di malam harinya, Wei pun segera membuatnya. Ia pun semalaman untuk membuat boneka mekanisme berbentuk manusia tersebut, hingga pada akhirnya ia pun berhasil. Kemudian keesokan harinya ia tunjukkan kepada semua orang. Melihat boneka itu bergerak layaknya manusia, membuat mereka semua sangatlah bangga akan bakat yang dimiliki oleh Wei. Namun jantung buatannya itu hanya bisa bertahan selama 3 menit saja. Kemudian Wei pun bertanya bagaimana membuat jantung buatan yang bisa bertahan selama-lamanya. Sang master menjawab tidak ada barang seperti itu. Maksimal jantung buatan hanya bertahan 3 bulan saja. Dan siapa sangka Master Si langsung menghancurkan boneka tersebut. Wei pun bersama yang lainnya menjadi sangatlah terkejut dengan melihat tindakan dari sang master. Di sini sang master mengatakan apa yang dilakukan mereka hanya akan membuat ibu itu menjadi bertambah bersedih jika boneka itu suatu saat nanti rusak. Yang apabila mereka memberikan boneka itu dan suatu saat nanti akan rusak. Di sini sang master merasa kecewa terhadap mereka semua dan mengusirnya dari rumahnya. Saat sebelum mereka pergi, Wei merasa bersalah karena akibat dirinya mereka semua juga terkena imbasnya. Benar apa yang dikatakan oleh sang master, seharusnya ia tidak membuat boneka mekanisme tersebut untuk ibu itu. Dan mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke kota Jianglang. 我要去找八叶娘。 Baru saja tiba di kota, mereka terkejut karena semua warga tewas terbunuh tanpa tersisa. Bahkan ibu itu pun juga tewas terbunuh. Yang ternyata itu ulah dari Qiong yang sengaja membunuh semua warga di sana untuk mengumpan Master Si datang. Mereka pun mencoba melawan, namun kemampuan milik Qiong di atas Ming Chuan dan mereka kewalahan untuk melawannya. Menyadari akan hal tersebut, Zhao Bai mencoba berteleportasi dari sana membawa yang lainnya. Namun hal itu segera digagalkan oleh Qiong. 一个的把你们杀死。 Tak lama kemudian, Master Si pun datang ke sana untuk menolong mereka. Melihat kedatangannya, Qiong menjadi sangatlah senang karena sudah lama ia mencarinya untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun Qiong tetaplah kalah melawan sang Master yang merupakan seniornya itu. Singkatnya, alasan sang master mengusir mereka semua karena ia ingin pergi ke kerajaan Juandu sendirian. Ia tidak ingin mengajak mereka karena takut akan membahayakan nyawa mereka. Di sini Wei pun bersama yang lainnya tidak setuju akan pendapatnya itu. Mereka memang tidak kuat, namun setidaknya mereka bisa menjaga diri sendiri. Yang pada akhirnya sang master pun membawa mereka untuk berkelana mencari kerajaan Juandu agar bisa mendapatkan cincin pusaka tersebut. 稍歇一晚，明日卯时起。 Sedangkan Qiong dimarahi oleh Bao karena mencoba menyakiti Master Si. Qiong pun dihukum hingga kesakitan. Di sini Bao memperingatinya apabila berani melanggar perintahnya lagi, maka Qiong akan dibunuh.
Singkatnya, tibalah mereka semua di sebuah wilayah gurun pasir dan bertanya kepada warga setempat mengenai keberadaan kerajaan Juandu. Dari kejauhan, pasukan milik Long melihat Wei di sana. Setelah tiba di gurun pasir, Zhao Bai mencoba mencari keberadaan kerajaan Juandu tersebut yang dikabarkan telah tenggelam akibat peperangan 20 tahun yang lalu, dan ia pun berhasil mengetahui letak pintu masuk kerajaan Juandu. Sementara itu, salah satu pasukan mengabarkan kepada Long kalau Wei dan teman-temannya datang ke wilayah gurun pasir mereka. Mendengar hal tersebut, Long merasa heran kenapa mereka datang ke wilayahnya saat ini. Sedangkan Master Xi menggali pasir sangatlah dalam dan berhasil menemukan pintu masuknya. Di saat mereka masuk ke dalam, banyak sekali mayat manusia yang telah tewas terbunuh. Lalu di saat lampu di ruangan itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya, mereka sangatlah terkejut karena tempat itu masih memiliki penerangan, padahal sudah tenggelam selama bertahun-tahun. Di setiap tembok terdapat lukisan-lukisan yang merupakan wilayah kerajaan Juandu di saat dulu, dan juga terdapat tulisan yang hanya suku dari kerajaan Juandu lah yang bisa membacanya. Dari sinilah Wei mulai menyadari kalau pemimpin kerajaan Juandu itu adalah ayahnya Long. Lalu mereka pun masuk lebih dalam lagi dan tiba-tiba roh siluman penjaga gerbang langsung keluar untuk menghalangi jalan mereka. Singkatnya, mereka semua pun berusaha menghadapi siluman penjaga tersebut dan berhasil mengalahkannya. Kemudian siluman itu pun berusaha menjadi anak-anak kecil yang ternyata adalah siluman tumbuhan. Ia pun mengaku bekerja menjadi penjaga pintu masuk secara paksa, padahal sebenarnya ia ingin sekali keluar dari sana. Di sini Wei pun membuat kesepakatan dengannya, asal ia membawanya masuk ke dalam untuk menemukan cincin pusaka. Ia bersama teman-temannya pun berjanji akan membebaskan keluar dari tempat tersebut. Sebelum membuka pintu gerbang, ia mengatakan terdapat penjaga yang menunggu di dalam dan ia tidak mau ikut campur. Setelah berhasil membukanya, anak kecil tersebut berubah menjadi bola bulat karena ia tidak berani bertemu dengan penjaga yang ia ceritakan tadi. Saat semakin berjalan masuk ke dalam, mereka melihat pasukan tengkorak manusia yang telah tewas. Siapa sangka Wei tidak sengaja menginjak tombol mekanisme di lantai tersebut yang membuat tengkorak manusia di sana langsung aktif dan menyerang, sehingga mereka semua pun harus melawannya kalau mau melewati lorong tersebut. Setelah itu terdapat pintu jalan keluar dari sana. Mereka pun berusaha mencari tombol mekanisme untuk membuka pintu itu, namun tetap saja tidak ketemu. Lalu tak lama kemudian Wen Ren tak sengaja menginjak tombol di lantai dan seketika pintu itu pun langsung terbuka. Dengan melawan pasukan itu, ia pun menyadari tombol tersebut harus selalu ia injak agar pintu tidak tertutup. Setelah mereka semua masuk ke dalam, Wen Ren juga ingin secepatnya masuk, namun ia diserang oleh pasukan tengkorak. Wei segera kembali untuk membantunya sehingga mereka berdua pun masih terjebak. Kemudian Wei pun menggunakan bom untuk meledakkan pasukan tengkorak, namun bom itu berhasil ditangkis dan tak sengaja meledakkan tombak besar di sana yang membuat celah agar mereka bisa kabur. Karena itu kaki Wen Ren terluka dan sulit berjalan, sehingga Wei berusaha membantunya. Lalu di sana mereka menemukan manusia yang berubah menjadi patung. Terlihat mata mereka melihat ke arah yang sama, dan di sini Wei beranggapan terhadap siluman yang mampu mengubah manusia menjadi batu hanya dengan melihat matanya, karena ia pernah mendengarkan cerita mitos mengenai tersebut. Sementara mereka bertiga berhadapan dengan penjaga yang sebenarnya, siluman itu sangatlah kuat. Wei sesaat mendengarkan suara teman-temannya yang sedang bertarung di balik dinding. Ia pun mencari celah dan berhasil menemukan pintu rahasia di sana. Lalu ia pun memberitahukan teman-temannya untuk tidak melihat mata siluman itu karena dapat mengubah mereka menjadi batu.
Siluman tersebut sangatlah kuat, bahkan mereka semua kewalahan untuk melawannya. Lalu seketika Zhao Bai pun berubah menjadi batu karena tak sengaja melihat kedua matanya. Di sini sang master tidak ambil diam dan ia pun berusaha menghancurkan siluman tersebut, dan sesaat bocah siluman tumbuhan membantunya untuk mengalihkan perhatian. Dengan menggunakan pedang legenda milik Wei, sang master berhasil memusnahkan penjaga tersebut. Dan beruntungnya Zhao Bai berubah bentuk seperti semula, sehingga mereka pun akan melanjutkan perjalanannya dalam menemukan pusaka cincin tersebut. 我被困在地宫，冥王生前。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.